Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revialda Mariniandita dari kelas TRPL 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen inventory metode FIFO. Jadi metode FIFO itu pertama kali dikenal dalam akuntansi keuangan sebagai salah satu metode untuk yang akan mengasumsikan persediaan barang yang pertama masuk. Nah, jadi harga yang digunakan sebagai dasar dalam menilai persediaan barang dapat memakai harga lama atau harga baru. Metode FIFO dalam persediaan yaitu pencatatan barang persediaan yang mengasumsikan persediaan yang pertama masuk akan dikeluarkan dan persediaan yang masuk terakhir akan dikeluarkan kebelakangan. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan. Baik, jadi langsung saja ke transaksi pembelian di tanggal 1. Jadi di tanggal 1 ada transaksi pembelian dengan jumlah barang 60 dengan harga satuan 2.000 dan total 120.000. Lanjut ke tabel persediaan karena baru pertama transaksi pembelian, jadi persediaan barang masih dalam jumlah awal yaitu 60 dengan harga satuan 2.000. Jika ditotalkan maka 60 dikali 2.000 sama dengan 120.000. Lanjut ke tanggal 2. Di sini ada transaksi penjualan dengan jumlah barang 40 dengan harga satuan 2.500 dengan total 100.000. Jadi di persediaan kita masukkan 20 itu dapat dari jumlah persediaan awal dikurang dengan jumlah penjualan yang terjadi di tanggal 2. Jadi 60 dikurang 40 sama dengan 20. Lalu totalkan 20 dikali harga satuannya 2.000 yaitu totalnya 40.000. Lanjut ke transaksi tanggal 3. Di sini ada transaksi penjualan lagi dengan jumlah barang 10 dengan harga satuan 1.900. Jika ditotalkan maka hasilnya 19.000. Lalu kita masukkan ke tabel persediaan yaitu dengan jumlah barang 10 karena jumlah persediaan awal di tanggal 2 ada 20. Jadi transaksi penjualan di tanggal 3 ada 10 barang yang terjual, maka 20 dikurang 10. Jadi persediaan di tanggal 3 sisa 10. Dan dikalikan dengan harga satuannya yaitu 1.900. Maka hasilnya 19.000. Lanjut ke transaksi tanggal 4. Di sini ada transaksi. Jadi lanjut ke transaksi tanggal 4. Di sini ada terjadi transaksi pembelian jadi dengan jumlah 150 dengan harga satuan 2.500. Jika ditotalkan maka hasilnya 375.000. Jadi saya sini memberitahukan dulu karena saya lupa memasukkan hasil persediaan awal yang tersisa pada tanggal 3 itu masih ada tersisa 10 barang ya, tapi di sini saya lupa memasukkan pada kolom di tanggal 4. Jadi saya masukkan saja penjelasannya di samping tabel ya. Tuh, di situ ada penjelasannya bahwa jumlah persediaan awal di situ tersisa 10, lalu persediaan akhir yang ditambahkan ada 150. Jadi jika ditotalkan persediaan yang ada di tanggal 4 jumlahnya adalah 160. Nah, jadi langsung saja ke ke tabel persediaan. Di sini 150 dengan harga satuan 2.500, jadi totalnya 375.000 dan yang persediaan awalnya ya 10. Terus dikali dengan harga satuannya 1.900, jadi hasilnya 19.000.
Lanjut ke transaksi tanggal 5. Jadi transaksi tanggal 5 di sini ada terjadi transaksi penjualan. Jadi jumlah yang terjual ada 50 dengan harga satuan 2.500. Jika ditotalkan maka hasilnya 125.000. Lalu kita masukkan ke tabel persediaan. Karena di sini terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 50, maka sisa dari persediaan barang sisa 110 karena 160 dikurang dengan 50. Terus untuk totalnya yaitu 110 dikali dengan harga satuannya 2.500. Jadi sisa jadi totalnya 275.000. Dan lanjut ke transaksi tanggal 6. Di sini terjadi transaksi pembelian lagi dengan jumlah 200 dengan harga satuan 2.100. Jika ditotalkan maka hasilnya 420.000. Lanjut ke tabel persediaan. Nah, jadi pada awal transaksi awalnya di sini ada 110 ya, itu sisa dari tanggal 5. Maksudnya persediaan yang tersisa dari tanggal 5. Jadi masih ada 110 dengan harga satuan 2.500 dan totalnya 275.000. Karena di sini ada transaksi pembelian, jadi di persediaan saya tambahkan 200 dengan harga satuannya 2.100 dengan total 420.000. Jadi jumlah persediaan barang semuanya ada 310 di tanggal 6 ya. Nah, lanjut ke transaksi tanggal 7. Di tanggal 7 ada transaksi penjualan dengan jumlah 100 dengan harga satuan 2.500. Jika ditotalkan maka hasilnya 250.000. Nah, jadi karena ada transaksi penjualan 100 dengan jumlah 100 di tanggal 7, maka persediaan barang yang tersisa adalah 210. Karena 310 dikurang dengan 100, jadi hasilnya jadi sisanya 210. Itu di tanggal 7. Nah, terus dikalikan dengan harga satuannya 2.100. Maka kalau ditotalkan jadi 441.000. Dan ke transaksi tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu ada transaksi penjualan dengan jumlah 20 dengan harga satuan 2.500. Jadi totalnya 50.000. Nah, karena di sini ada jumlah yang terjual lagi ya, maka 210 dikurang dengan 20. Jadi kita masukkan di kolom persediaan, di sini sisa 190. Nah, dengan harga satuan 2.100, jadi totalnya 399.000. Lalu ke transaksi tanggal 9. Ada transaksi penjualan lagi di sini dengan jumlah 30 dan harga satuannya 2.500. Jadi jika ditotalkan maka hasilnya 75.000. Karena persediaan di tanggal 8 ada 190, maka kita kurangkan transaksi penjualan di sini. Barang yang terjual 30, jadi 190 dikurang 30, maka persediaan barang yang tersisa ada 160 dengan harga satuan 2.100. Jadi totalnya ada 336.000. Ke transaksi terakhir yaitu di tanggal 10. Di situ ada transaksi penjualan dengan jumlah 10 dengan harga satuan 2.500. Jika ditotalkan maka harganya jadi totalnya jadi 25.000.
Karena yang terjual 10 di tanggal 10, maka 160 dikurang 10. Jadi persediaan barang yang tersisa di tanggal 10 adalah 150 dengan harga satuan 2.100. Jika ditotalkan maka hasilnya 315. Jadi total akhir transaksi pembelian di sini jumlah 410. Lalu total 915.000, dan di tabel penjualan di sini jumlah akhirnya 260 dan totalnya 644.000. Di tabel persediaan jumlah tersisa 150 dengan total 315.000. Pada tabel FIFO terlihat total pembelian persediaan senilai 915.000 dengan 3 kali pembelian dan persediaan tersisa di akhir bulan senilai 315.000 dengan penjualan senilai 644.000. Laba dari transaksi di atas dapat dicari dengan perhitungan yang ada di bawah ini ya. Jadi perhitungannya itu laba sama dengan penjualan dikurang pembelian dikurang persediaan. Jadi karena jumlah penjualannya ada 644.000, kita masukkan. Nah, jadi dikurang sama dengan dikurang transaksi pembelian dengan total 915.000 dikurang total persediaan akhir 315.000. Jadi hasilnya di sini laba dari transaksi di atas itu adalah 44.000.